Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga portfolio kalian tetap aman dan semoga tetap cuan. Ya, kalau misalnya kita ngelihat hari ini IHSG dia naik 0,54%, tapi sebetulnya ya transaksinya sangat kecil banget. Kita lihat ya di sini naik tapi cuman berapa nih, kita lihat cuman 11 triliun ya, jadi masih lebih kecil daripada volume kemarin. Nah, kita lihat tuh. Nah, apakah hal-hal yang terjadi sekarang ini adalah kondisi yang wajar? Ya, menurut gua sangat wajar, teman-teman. Kan teman-teman lihat sendiri, seperti yang video waktu itu gue bahas, dia mesti turun, IHSG mesti turun, makanya dia turun ke sini. Cuman analisa gue salah, karena dia turunnya cuma sampai 7.000, nggak sampai ke 6.800. Padahal gue berharap turunnya sampai segini supaya kita dapat barang yang lebih murah, jadi kita bisa serok saham lebih murah. Nah, tapi kalau sekarang kondisinya kayak begini gimana ya, siapin duit aja sih tetap ya. Sebetulnya walaupun IHSG begini, incaran dari MBA Stock Mastery banyak sih ya, hampir full porsi. Cuman kemarin sempat udah ada beberapa yang kena trailing stop. Tinggal kita incar-incar lagi mana yang menarik. Kalau misalnya kalian lihat dari sini, IHSG kan belum bikin lower low. Dia belum bikin lower low. Masih uptrend. Ya, menurut gua penurunan dia turun-turun terus itu masih sangat bagus. Ya, masih sangat bagus supaya kalau orang mau lanjut ngegas lagi ya, yang ngerem dulu lah, yang ngaso dulu. Oke, jadi nggak usah panik, nggak usah gimana. IHSG menurut gue masih menarik. Kalau diturun sebetulnya ya gue pengennya diturun sampai 7.000 lagi sih, 7.000 lagi, supaya ibarat kata kalau habis ngebut ke pit stop dulu ya kan, ganti ban kalau mobil gitu atau motor GP, ganti ban, ganti apa, dia ke pit stop dulu. Nah, sekarang gue mau bahas saham-saham yang hari ini naik. Kita lihat top stoknya hari ini itu Antam tuh ya. Antam naik 5%, lalu juga MMN 7%. Coba kita sama-sama lihat Antam dulu. Nah, Antam dia naik kan 5%. Sebetulnya Antam itu gue udah nggak punya barang ya, karena udah kejual. Kalau misalnya itu udah kejual karena trailing stop kemarin di sini dan dia naik lagi, tapi profitnya tetap masih gede. Profitnya gede. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman tanya boleh beli Antam lagi gak? Ya menurut gua boleh, tapi nanti. Ya, boleh tapi nanti, jangan sekarang. Nah, dia lagi rebound begini. Kalau teman-teman tadi belinya tadi mungkin masih oke, tapi kalau besok ntar dulu. Nah, kita lihat ya, selama Antam dari sini, ya kita beli dari sini waktu itu. Dia naik rata-rata bandar tuh berapa sih mereka rata-ratanya? Hari ini dia big akum. Ya, AK sama BK beli tuh, foreign ya, foreign beli sampai 135 miliar, BK juga 54 miliar. Kalau misalnya kita ngeliat datanya si, bentar, kita lihat datanya Antam. Antam foreign sampai beli 406 miliar. Ya, jadi Antam nih masih menarik. Ya, masih menarik, tapi kita mesti lihat rata-ratanya mereka beli di berapa? 3.358, 3.387. Ya, anggaplah 3.390 ya. Jadi kalau misalkan sekarang di 3.470, kalau kalian mau ikutin harga mereka akumulasi, maka kalian harus tunggu dulu ya. Itu pun kalau dikasih ngantri di mana 3490. Nah, gue bikinnya di sini 3390 ya, bukan 34, 3390. Nah, 3390. Nah, seperti ini ya. Jadi dia turun dulu. Nah, kita lihat ke time frame lebih dekat ya. Ini time frame 4 jam, 1 jam deh, coba kita lihat. Nah, kalau bisa turun ke 3390. Kalau kalian mau beli ya boleh aja beli, silakan. Tapi ini lagi-lagi disclaimer, ini bukan ajakan beli dan jual ya, terserah kalian. Stop lossnya di berapa? Stop lossnya mungkin kalau jebol EMA 200 ya, 9% gitu. Upside-nya berapa? Kalau dia breakout ini Antam nih menurut gua bisa tembus lagi ya.
bisa tembus all time high. Ini kan udah all time high si Antam ya, seperti itu. Kalau dia breakout ini lebih mantap lagi. Nah, jadi Antam menurut gua menarik karena diakumulasi cukup besar sama foreign sampai 406 miliar hari ini. Oke, coba kita lihat nih ya, rata-ratanya dari 4 Juni. Apakah foreign masih ada barang dari 4 Juni sampai 17 Juni? Kita lihat. Nah, ya, mereka masih ada tuh. AK itu di 3356. Sama ya, kurang lebih. Nah, BK 3340 ini average. Ya dia punya 186 miliar si AK. Padahal tadi tanggal 17 dia belanja berapa? 135. Jadi 3358 ini gede bener nih dia. Jadi kalau misalkan kalian masih tertarik buat beli Antam, silakan. Kenapa kok Antam bisa naik ya? Kalau misalnya kita ngeliat dari sisi kemarin kita ada peperangan tuh, berita perang. Biasanya kalau ada peperangan kayak gitu pasti sektor emas lumayan naik seperti itu ya. Jadi itu untuk view dari gua untuk Antam. Nah sekarang kita lanjut ke saham yang menurut gua menarik gitu, Ratu. Ini Ratu juga dia kan reversal ya, dia kan IPO naik terus ya. Udah kita nggak usah bahas yang ketinggalan di IPO ya, kita lumayan lah ya, cuman kan dapetnya dikit doang. Nah sekarang Ratu ini dia udah bikin namanya cup and handle potential. Kalau misalnya kita ngeliat dari begini, ini tuh garis besar ya Ratu, ini udah bikin handle, ini bikin cup. Nah karena Ratu lagi di sini ya, potensi dia bisa mana, nggak usah ngomong jauh-jauh, potensinya sampai ke 9.400 misalnya kayak gitu. Ya upside-nya masih 11%, bisa 11% potensial. Kalau dia break lebih bagus lagi. Dan kenapa gue bisa mau bahas Ratu, karena menurut gue ini dia menarik nih. Ketika 5 Juni dia naik 12%, volumenya gede banget kalian lihat. Terus naik lagi 10 Juni volumenya gede banget. Pas doji ya nggak naik nggak turun, volumenya kecil. Terus nih naik. Hari ini turun 3%, volumenya dikit. Ini nggak niat jualan nih, ini orang nggak niat jualan. Kalau niat jualan tuh harusnya kayak begini nih, 22 Mei volume gede. Nah makanya terus itu turun terus. Nah tapi dia turunnya juga low volume, menarik. Nah jadi belinya kapan? Kalau mau beli Ratu kapan? Ada dua opsi. Kalau kalian buy on weakness ya, kalian paling aman di saham-saham kayak gini. Kalau kalian mau buy, emang tipenya buy on weakness bukan buy on breakout, maka kalian lihat aja harga rata-rata mereka ya. Hari ini big distribusi tapi volume kecil, ingat. Nah kita lihat nih foreignnya si Ratu akumulasi terus. Hari ini pun masih net buy 3,5 miliar, walaupun kecil ya, 3,5 miliar hari ini foreign masih net buy. Kalau misalnya kita ngelihat ZP beli, DP beli, hari ini tetap beli di harga 7.660. Ya menurut gua Ratu masih cukup oke, asal dia nggak jebol cup and handle-nya. Oke, dia nggak jebol cup and handle-nya, maka Ratu masih menarik selagi dia turunnya low volume. Oke, selagi turunnya low volume kalian bisa tungguin. Oh ini misalnya terlalu mahal, kalian tungguin. Kalau misalkan di 7.100 ya terus dia sideways di situ, mungkin gue mau. Kalau misalkan pergerakannya lagi masih minus gede begini, gue nggak mau sih, lebih tepatnya gue nggak mau, karena gue belinya pasti kalau dia bikin higher high. Nah sedangkan di sini 8250 misalnya gue beli 8.300 pasti. Cuman kalau ke stop lossnya kan masih terlalu jauh ya, walaupun risk and rewardnya tetap sih lumayan 1,5%. Menarik ya kalau dia turun sampai sini 7.250 terus dia sideways bentar kayak begini nih, sideways bentar low volume, nah itu baru gue beli. Nah tapi itu pandangan gue doang ya untuk Ratu. Silakan kalian analisa lagi seperti apa, karena menurut gue ini menarik ya, energi lagi cukup pada naik ya, PSAB banyak ya. Lalu berikutnya adalah kita mau lihat DKFT. DKFT juga menarik. Waktu itu gue sempat udah bahas ya,
Nah, dia turunnya tuh low volume buat kalian yang nonton videonya waktu itu yang gua bahas di YouTube ya, 2 video yang lalu gue bahas DKFT, pasti congrats buat kalian pasti udah cuan banyak. Ya kalian cuan berapa nih? 17%. Ya dalam waktu berapa? Seminggu 17%. DKFT masih menarik. Ya hari ini dia naik 5%, volumenya gede banget, gila. Terus boleh beli lagi? Ya, jawabannya ntar. Ya kita jangan loncat ke kereta yang lagi melaju kencang, jangan. Kita tunggu kapan kasih waktu masuknya. Kayak kemarin, ini dia sideways begini, pas dia breakout kan bisa kita beli. Nah, kayak begini, set, ya kan, beli gitu. Karena dia turunnya low volume, enak banget. Pas dia kenceng, naik 11%, 5%, kok turunnya nggak ada volume ya? Orang nggak niat jualan. Sekalinya breakout langsung profit 5%. Ya, itu DKFT. Oke, nah coba kita lihat ini dari apakah ada yang menarik lagi, misalnya Inet nih, kita coba ya bahas Inet. Nah kayak Inet nih, Inet kan menarik ya, dia naik set terus dia turun. Nah kalian lihat di 11 Juni dia naik kenceng, volumenya gede, turunnya volumenya kecil, turun lagi volumenya kecil, pas naik volumenya gede, turunnya volumenya kecil. Ini nggak niat jualan, yang begini demen ya. Kapan belinya? Kalau gua ngeliat Inet yang kayak begini, ngeliat saham-saham yang kayak gini, gua nggak pernah sih beli buy on weakness. Jadi gua akan belinya tunggu dia breakout highest minimal di sini. 181 gue beli di 183, jadi gue beli lebih besar 183. Stop lossnya simple, ambil lowernya di sini ya, 167 gue jual. Ya, kayak gini. Jadi risknya 8%, rewardnya ya sampai highest inilah 13%, 1/1,5 lah. Ya, tapi bisa melaju terus. Ini dia bisa melaju terus. Kalau dia tembus lagi, ya menurut gue menarik. Kalau misalnya kita ngelihat harganya si Inet 17 Juni dia netral kan, padahal turun loh, turun 2-3% masa netral ya. Kalau misalnya kita ngelihat lagi di 26 Mei sampai 17 Juni small distribusi. Oke, nah yang akumulasi itu pada rata-rata 177. Nah gue nggak apa-apa kalau gue dapat harga 183, gue nggak apa-apa, tapi gue mau pastiin ada momentum di sana. Tapi tetap mesti ada stop loss. Nah stop lossnya kalau gue 8,4%. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kita hari ini. Gue cuma mau bahas IHSG. Siapa tahu kalian ada yang gimana-gimana. Ya menurut gue IHSG gue masih harapin dia turun dulu. Ya kalau bisa turun dulu sebentar, ngaso, habis itu baru buat lanjut break all time high-nya ya. Dia masih jauh sih break all time high-nya, tapi minimal dia nge-break 7230-nya dilewatin lah sama dia. Habis itu baru kita enak banget ya. Habis itu kita baru enak banget. Oh iya, terus selama IHSG turun-turun begini, portfolio MBI justru malah naik. Ya, justru portfolio MBI malah naik persentasenya 11%. Jadi kalau kalian bagi yang mau join di Telegram gratis, silahkan langsung cek deskripsi. Lalu kalau misalkan kalian mau ikut MBI Stock Mastery, juga cek aja di deskripsi. Terima kasih semua, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian. Kalau misalkan kalian ada minta request saham apa, silahkan langsung komen aja di kolom komentar. Terima kasih.